bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama nyanyikan kepada Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari nyanyikan bersama-sama kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, Kau baik Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ku rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Mari angkat tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kami bertepuk tangan di atas kepala kami. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan Yesus. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari-hari ini, satu hal kami percaya, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kami tidak takut melewati semua, karena ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan kami, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allah kami Tuhan. Sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkan kami. Kau menolong kami Tuhan, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan kepada Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, ya Tuhan. Kau memegang tangan kami Tuhan. Kau memberi kemenangan bagi kami. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Dia bersama-sama. Kami sembah Kau Tuhan. Kau berikan kemenangan bagi kami. Kau berikan kemenangan. Kau pegang tangan kami ya Tuhan. Kau pegang tangan kami Yesus. Oh,
saudara-saudara yang ada di rumah, mari sembah Dia bersama-sama. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Engkau, haleluya. Dengan segenap hati kami nyembah Engkau, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Kini arala bata karala bara mendalam ilmu. Kami sembah Kau Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami puji Kau selamanya. Haleluya. Ini adalah Bapa dalam nama. Ini adalah badala baya lama. Ini adalah badala maya lama. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ini adalah Bapa dalam maya lama. Kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar kehadiran-Nya. Siandara bata karala badala badala mayamo. Kiri adala baba baba mayamo. Haleluya, haleluya. Kiri adala baba baba mayamo. Haleluya, haleluya. Angkat tangan kita bersama-sama kamu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan iman katakan kepada Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
damai bagi Allah kita yang dahsyat. Bapak, kami ucap syukur, kami terima kasih, kami boleh ada terus sampai hari ini. Walaupun kami masih bergumul dengan pandemi, tapi kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih biar ibadah online ini kami percaya, Tuhan terus memberkati kami, menguatkan setiap kami. Tuhan terus memberikan anugerah kepada setiap umat-Mu untuk melewati musim ini Tuhan. Kami berada di musim yang baru dan kami masuk bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, biar Engkau berfirman, pakai lidah bibir hamba-Mu, layakan semua umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya firman ini ketika kami dengar, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua, apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap bisa berkata bahwa kita orang-orang pemenang. Saya mau membagikan firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Saya beri judul musim yang baru, New Season. Karena saya percaya di mana-mana banyak orang selalu berkata kita sedang memasuki new normal. Normal, keadaannya normal yang baru. Tapi saya tahu new normal ini kita jalanin dengan penuh perasaan was-was, penuh kecemasan. Karena kita tahu sebenarnya waktu kita menjalani new normal ini, pandemi ini belum berlalu, saudara. Kalau kita melihat data, kita melihat statistik, Indonesia penambahan yang positif terus bertambah. Kemudian negara-negara lain juga, Korea udah secara resmi mengumumkan bahwa mereka masuk dalam gelombang yang kedua. Belum lagi Cina, ibu kotanya Beijing juga mengumumkan sebagian wilayahnya harus di lockdown karena ada wilayah-wilayah tertentu yang mulai muncul lagi. Pandemi mulai kembali menyebar. Saya tahu kita berada di new normal, kita sedang masuk dengan rasa was-was, dengan rasa kecemasan. Kita ada di masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Tapi saya mau ajak di musim yang baru ini, saya mau ajak kita melihat dari firman Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 16, di ayatnya yang ketiga. Bagi bangsa Israel, di kisah ini mereka juga sedang memasuki new normal. Saya melihat bahwa kisah inilah new normal buat bangsa Israel pada masa itu. Di Keluaran pasal 16 ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tuhan bawa bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan dibawa masuk ke dalam padang gurun. Dan di padang gurun ini orang-orang Israel mulai apa? Mulai bersungut-sungut. Orang Israel mulai berkata, aduh kalau kami di Mesir, kami masih bisa makan. Masih bisa makan daging, masih bisa makan roti, masih bisa makan sampai kenyang. Tapi di tempat ini, di padang gurun, kami bisa apa? Kami harus makan apa? Wah, orang Israel mengeluh, orang Israel bersungut-sungut. Mereka ada di musim yang baru, yang mereka nggak tahu mereka harus berbuat apa. Mereka ada di musim yang baru, yang mereka nggak tahu mereka mesti gimana.
Nah begitu juga mungkin dengan kita. Kita berada di new normal, mungkin kita masih bingung, new normal ini kita harus ngapain? New normal ini kita mesti gimana? Karena kita mungkin menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan terdampak langsung dengan keadaan pandemi ini. Mungkin ada dari kita yang berbisnis, omset kita nurun. Ada mungkin dari kita yang harus dirumahkan, tidak lagi ada pekerjaan. Karena perusahaan tempat kita bekerja udah nggak bisa lagi menjalankan operasional. Mungkin ada yang sakit. Belum lagi dengan ketakutan, kecemasan. Dan semua hal-hal negatif yang lainnya yang terus yang kita rasakan. Apakah kita mau seperti bangsa Israel? Mereka berkata, kami nggak bisa tidur di sini, kami nggak bisa makan. Di Mesir kami bisa makan enak. Nah kita jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan seperti itu. Maka menyambut musim yang baru ini saya mau bagikan 3 hal untuk kita lakukan. Jadi kita mesti bagaimana dong di new normal ini, di musim yang baru ini kita mesti gimana? Ada 3 hal yang saya tangkap, yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Yang pertama adalah di dalam menghadapi musim yang baru ini, yang nomor 1 adalah kita harus berada di dalam kawanan. Kita harus berada di dalam komunitas. Mari jangan sampai kita berjalan sendirian. Pastikan kita berada di dalam kumpulan, komunitas, kawanan. Di mana di situ kita bisa saling menjaga, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menolong, kita bisa saling berbagi. Komunitas menjadi penting di era new normal ini. Kul harus berjalan. Kul harus aktif. Harus ada komunikasi yang dibangun satu sama yang lain. Kita harus lihat keadaan orang-orang sekitar kita. Kita harus saling topang. Galatia 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Nah di dalam komunitas, dalam kawanan inilah kita bisa saling tolong-menolong. Kita bisa saling membawa menolong satu sama yang lain. Menanggung beban satu sama yang lain, saling berbagi. Saling bertukar informasi. Tujuannya adalah supaya kita tidak sendirian. Jangan coba-coba kita berada di padang gurun sendirian. Jangan kita berada di musim yang baru, di new normal ini, tapi kita berjalan sendirian. Kita nggak bisa. Beradalah di dalam komunitas. Beradalah di dalam kawanan-kawanan, kumpulan-kumpulan. Sehingga di situ kita bisa saling memperhatikan satu sama yang lain. Kita bisa saling menjaga satu sama yang lain. Kita bisa saling menolong satu sama yang lain. Komunitas menjadi sangat penting di new normal ini. Lihat, saya percaya komunitas-komunitas akan Tuhan gerakkan. Akan Tuhan gerakkan. Untuk apa? Untuk bisa membantu banyak orang. Untuk bisa menguatkan banyak orang. Mari berada dalam komunitas. Yang kedua, kita harus bagaimana di musim yang baru? Ya kita harus adjust. Kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Bagaimana caranya kita menyesuaikan diri dengan keadaan? Yang pertama, ya kita harus taat kepada pemerintah. Taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Perhatikan protokol-protokol kesehatan. Jangan sembrono. Saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara semuanya, tetap jaga kesehatan kita. Gunakan masker, jaga kebersihan, cuci tangan. Semua anjuran-anjuran itu kita harus taatin. Kita harus taati. Hindari kerumunan dulu.
Hindari. Kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita nggak bisa memaksakan diri kita dengan cara kita sendiri. Nah itu yang terjadi sama orang Israel. Mereka memaksakan cara-cara Mesir untuk mereka pakai di padang gurun. Nggak bisa. Mereka memaksakan diri menggunakan pola-pola pikir waktu mereka masih dalam perbudakan. Mereka pakai itu waktu mereka di padang gurun. Nggak bisa. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Bertentangan, bertolak belakang. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kita harus mentaati peraturan dari pemerintah karena firman Tuhan mengajar pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Kita harus taat kepada anjuran pemerintah, jangan dilanggar. Dan kemudian kita menyesuaikan diri dengan cara apa? Nah, kita belajar. Kita harus belajar. Kita harus mengupgrade diri kita. Upgrade. Saya selalu teringat pesan Gembala Sidang, Pak Niko. Pak Niko selalu berkata, buat kita yang bekerja, kita nggak akan bisa lagi bekerja, mencari nafkah dengan cara-cara kita yang biasa. Itu selalu saya tangkap setiap kali Pak Niko menyampaikan pesan itu. Saya selalu nangkap itu. Benar, kita nggak bisa pakai cara-cara yang dulu untuk kita bekerja. Mungkin banyak dari kita, bisnis kita kena dampak dari COVID. Mungkin ada di antara kita yang sampai dirumahkan. Nggak lagi punya pekerjaan, nggak lagi punya penghasilan. Itu artinya kita harus mengubah mindset kita. Berarti kita nggak bisa lagi mencari uang dengan cara kita yang biasanya kita lakukan. Kita harus cari pola-pola yang baru. Cari pola pikir yang baru. Kembangkan talenta-talenta kita yang lain. Kembangkan bakat-bakat kita yang lain. Ini waktu kita belajar. Kesempatan terbaik kita untuk belajar. Untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan kita hari-hari ini. Kita harus belajar. Apa yang kita bisa pelajari? Talenta apa yang kita bisa kembangkan? Yuk, jalanin, kembangin. Hari-hari ini kita jangan wait and see, Bapak Ibu Saudara. Mari jangan diam. Jangan diam dan menunggu. Tapi bergeraklah. Ayo lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Belajar. Belajar sesuatu yang baru. Ini kita berada di dimensi yang baru. Tetap ingat janji Tuhan. Kita berada di dalam dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kalau kita mau renungkan, maka benar ini visi dari Tuhan. Karena kita benar-benar ada di suasana yang baru, di musim yang baru, di dimensi yang baru. Sesuatu yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Kita nggak tahu secara pasti kapan badai pandemi ini akan berakhir. Kita nggak ada yang tahu dengan pasti kapan perekonomian kita mungkin akan pulih. Kita nggak tahu dengan pasti kapan kita bisa kumpul lagi ibadah sama-sama. Kapan kita bisa berada lagi di gereja. Nggak ada yang tahu dengan pasti. Kita hanya bisa jalanin hari demi hari, mungkin minggu demi minggu. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, selagi kita menjalani hari-hari kita, jangan diam. Belajar sesuatu yang baru. Belajar. Baik itu kita belajar tentang skill kita mengasah skill kita lebih lagi. Kalau kita mau belajar, apapun yang kita bisa mau pelajari, sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa berguna buat hidup kita. Ayo, lakukan. Jadi yang pertama, kita harus berada di dalam kawanan. Jangan sampai kita berjalan sendirian di musim yang baru. Dan kemudian kita harus adjust. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang ada hari ini. Jangan paksakan mindset kita yang lama. Inilah yang terjadi sama orang Mesir. Mereka paksakan mindset mereka. Mental mereka, cara berpikir mereka pada waktu mereka di Mesir.
Mereka pakai itu di padang gurun. Nggak bisa. Akhirnya mereka mengeluh, mereka berkeluh kesah. Mereka tawar hati, sehingga membuat Tuhan murka. Belajar. Dan yang ketiga, di musim yang baru ini, kita harus dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kenapa dekat sama Tuhan saya taruh di nomor 3? Karena justru sebenarnya, poin ketiga inilah yang paling penting. Poin ketiga ini yang paling penting. Mazmur pasal 111. Di ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lihat, hari-hari ini kita perlu yang namanya hikmat dan pengetahuan. Kita nggak bisa menabrak-nabrak lagi hari-hari ini. Tapi dari mana datangnya hikmat dan pengetahuan? Dari pengenalan kita akan Tuhan. Dari takut akan Tuhan. Dekat sama Tuhan hari-hari ini. Kita punya banyak sekali waktu. Di zaman pandemi ini, saya mau katakan ada satu sahabat kita. Apa itu? Waktu. Waktu jadi sahabat kita hari-hari ini. Kita punya banyak sekali waktu spare. Kesibukan kita dipangkas. Jam-jam kita untuk di dalam perjalanan, mungkin menghadapi kemacetan, itu semua dipangkas begitu rupa. Kita harus diajak, digiring untuk bekerja dari rumah. Suka nggak suka kita harus siapkan. Ibadah, waktu ibadah juga dipangkas. Biasa kita ibadah 2 jam, mungkin ada yang lebih. Sekarang 1 jam, paling lama 1,5 jam. Kita nggak perlu spare waktu untuk perjalanan karena mungkin rumah kita jauh dari gereja. Kita tinggal dari rumah, kita nyalakan HP kita, nyalakan laptop kita bisa langsung ibadah. Di masa pandemi ini, Tuhan berikan kita satu yang seharusnya bisa jadi berkat buat kita, yaitu waktu. Tuhan beri kita waktu. Manfaatkan waktu kita dengan baik di masa pandemi ini. Kita mau ngapain sekarang di pandemi ini? Di era new normal ini mau ngapain? Ingat, waktu adalah sahabat kita. Kita mau ngapain? Manfaatkan waktu ini dengan baik. Belajar, upgrade diri kita. Upgrade diri. Kita mau belajar apa nih? Kita mau melatih apa nih? Kita mau baca buku apa nih mungkin? Kita mau latih apa nih? Kita punya banyak sekali waktu hari-hari ini. Waktu adalah sahabat kita. Jangan buang-buang waktu kita. Jangan buang waktu. Kita harus pakai waktu kita untuk upgrade diri. Kita harus pakai waktu kita untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Waktu kita lakukan 2 ini, saya percaya kita terhindar seperti orang-orang Israel pada perjanjian lama. Kita terhindar dari malapetaka. Kita terhindar dari sakit penyakit. Kita terhindar dari musibah. Kenapa? Karena waktu kita dekat sama Tuhan, ada hikmat dari Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan, ada pengetahuan Tuhan beri. Sehingga kita bisa menjaga setiap langkah-langkah hidup kita. Kita nggak nabrak-nabrak sana sini. Tapi kita tahu dengan bijak apa yang kita mau kerjakan hari lepas hari. Jangan buang-buang waktu kita. Tuhan beri kita waktu di hari-hari ini. Musim yang baru. Ini saya ulangin lagi. Apa ada 3 yang saya mau bagikan pada hari ini. Yang pertama, di musim yang baru, berada dalam kawanan, berada dalam komunitas. Bertolong-tolonganlah kita di sana. Bisa bantu apa? Nggak bisa bantu apa-apa. Bantu doain. Bantu doain. Doa orang benar, besar kuasanya.
bantu doain. Gak bisa bantu apa-apa, bantu doakan. Oh bisa bantu, mungkin dia jualan apa, kita bantu jualin, kita bantu pasarin, kita bantu kenalin ke yang lain. Apapun yang kita bisa lakukan. Di dalam komunitas kita bisa melakukan banyak hal. Berada dalam kawanan, berada dalam komunitas. Karena tidak akan ada yang bisa bertahan hidup di padang gurun sendirian. Tapi kalau kita mau bertahan di padang gurun, kita harus berada dalam kawanan. Nah itu yang Musa lakukan. Setiap Musa mau berangkat, dia akan bawa semua. Bangsa Israel ikut jalan. Berkemah semuanya. Nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Semuanya berada dalam kawanan. Yang kedua, sesuaikan diri kita. Adjust diri kita dengan keadaan hari-hari ini. Dengan mentaati peraturan-peraturan pemerintah dan dengan belajar. Belajar. Upgrade diri kita. Dan yang ketiga, yang justru yang paling penting di atas semuanya adalah dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Karena waktu kita dekat sama Tuhan, ada hikmat Allah. Dan hikmat itulah yang akan menuntun hidup kita. Sehingga di masa pandemi ini, kita tetap bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tahu apa yang kita mau kerjakan. Kita tahu jalan-jalan mana yang kita harus tempuh. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur. Engkau menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Biar Engkau menuntun setiap kami. Menuntun setiap pribadi kami. Biar kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami hari ini, kami bergumul mungkin dengan keuangan, dengan pekerjaan. Beri hikmat buat anak-anak-Mu ya Bapa. Apa yang bisa kami kerjakan? Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami buat? Mari jangan menyerah. Jangan menyerah. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Berjuanglah, lakukanlah sesuatu. Belajar. Berada dalam komunitas. Andalkan Tuhan. Banyak berdoa. Banyak minta tuntunan Tuhan hari-hari ini. Mau berdoa bahwa setiap kami mendengar tayangan ini, biar kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan membukakan jalan-jalan, pintu-pintu yang baru, buat apapun yang kami kerjakan. Kalau kami ada dalam jalan buntu, Tuhan bukakan jalan yang baru, pintu yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau di antara kami yang sedang sakit, maka oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
angkat tangan kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju atas umat-umatnya, melimpahkan berkat yang melimpah-limpah. Maka jemaat-jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.